Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di dalam pesan pastoral di akhir minggu di bulan Juli ini. Saudara, saya ingin berbagi firman Tuhan dengan satu harapan bahwa sepanjang masa kehidupan kita boleh menancapkan iman kita kepada dasar yang benar, yaitu kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, di minggu pagi hari ini, mari kita bersama-sama kembali untuk merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saudara, kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan tentang kasih setiamu. Kami boleh kembali mempelajari tentang kebenaran bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dalam kehidupan umat-Mu. Melalui kisah Yosua, kami rindu untuk boleh melihat dengan lebih dekat lagi bagaimana kehadiran-Mu nyata di dalam sepanjang kehidupan beriman kami. Nyatakan Tuhan pribadi-Mu melalui pendengaran kami akan firman-Mu. Tambahkan iman di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh meyakini bahwa firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan adalah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dan juga pergumulan kami hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam teks yang kita baca, saya meminta untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, teks ini kita tahu bahwa ada satu perintah Tuhan kepada Yosua setelah Musa hamba Tuhan itu mati, yaitu mempersiapkan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan dengan semua bangsa untuk menuju ke negeri yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan berikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dan di dalam perjalanan untuk Yosua bisa melakukan tugasnya, tentu saja sebagai seorang manusia biasa, Yosua membutuhkan satu peneguhan, satu kekuatan, satu keberanian, satu keyakinan untuk dia bisa mengemban tugas dan tanggung jawabnya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maka ketika kita baca di dalam firman Tuhan ini, saya melihat bahwa adanya satu inisiatif Allah untuk memberikan kepada Yosua kekuatan, satu peneguhan untuk Yosua dengan penuh gagah berani menghadapi tanggung jawabnya, mengemban apa yang menjadi bagian kepercayaan Tuhan bagi dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran sekali kita melihat bahwa di dalam kehidupan beriman kita, apapun yang Tuhan percayakan, tanggung jawab seperti apapun yang Tuhan embankan di dalam kehidupan kita masing-masing, dengan pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, sesungguhnya apa yang dapat kita pelajari dengan melihat kisah dari Yosua ini? Yang pertama adalah ketika Tuhan mempercayakan kepada kita tanggung jawab, satu kepercayaan dalam hidup kita untuk kita boleh menjalaninya, maka Tuhan sesungguhnya telah mempersiapkan apa yang dijanjikannya kepada kita, ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Dan yang kedua, Tuhan pasti sudah mempersiapkan jalan itu. Jadi bukan hanya saja Tuhan berjanji, tapi Tuhan juga akan menggenapi. Dan bukan saja Tuhan memerintahkan, tetapi Tuhan yang sudah mempersiapkan, gitu ya. Jadi di dalam kita memenuhi atau menjalani tanggung jawab atau kepercayaan Tuhan itu, Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan tahu banget siapa kita. Kita ini adalah manusia-manusia yang begitu rapuh dan begitu lemah, sehingga
kita kerap dihadapi dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan kebimbangan hati kita, dengan keraguan-raguan kita untuk melakukan apa yang sebenarnya Tuhan sudah perintahkan kepada kita, dan bahkan Tuhan sudah berjanji kepada kita. Maka tidak heran kalau kita perhatikan di dalam teks ini yang kita baca, ya, kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan kepada Yosua berulang kali hanya untuk apa? Menjadi kuat dan teguh hatinya, percaya kepada Allah yang menyertai dia, dan melakukan apa yang memang menjadi bagian dia. Dia harus memperhatikan dengan baik, ya, bertindak dengan hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Supaya apa? Kata firman Tuhan kepada Yosua, supaya perjalanannya itu menjadi berhasil dan dia mengalami keberuntungan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengemban sebuah tanggung jawab atau Tuhan percayakan kita menjalani satu kehidupan yang bahkan mungkin kita sendiri tidak pernah menyangka bahwa kita dipercayakan untuk mengemban atau menjalani hidup dengan pergumulan seperti demikian. Tetapi percayalah bahwa melalui kisah Yosua ini, ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan sudah mempersiapkan apa yang memang menjadi bagian kita, supaya apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, itu dapat tergenapi di dalam kehidupan kita. Maka yang paling penting sekali bagi kita adalah tetaplah berada di dalam role Tuhan, supaya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, apa yang sudah menjadi janji Tuhan, itu boleh tergenapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya pribadi belajar selama masa pandemik ini kita pasti mempunyai banyak pikiran, banyak perasaan yang up and down, yang dimana kita tahu bahwa semua itu bisa muncul karena kekhawatiran kita, ketakutan kita, bayangan gelap atau yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka dari itulah penting sekali bagi kita untuk memegang erat firman Tuhan, memegang erat apa yang sudah dijanjikan Tuhan, dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menjadi cukup kuat dan juga mampu untuk menghadapi masa pandemik ini, bahkan setelah pasca atau masa pandemik, ya. Kita tahu bahwa banyak hal yang tidak pernah kita ketahui, ada banyak hal yang tidak pasti, maka kita perlu sekali kekuatan yang cukup untuk boleh menghadapi keadaan hidup kita dengan penuh percaya dan berani dengan di dalam janji Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari di minggu pagi ini kita kembali lagi untuk boleh percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus dinyatakan bagi setiap kita. Dan apa yang Tuhan janjikan akan Tuhan genapi, dan apa yang Tuhan perintahkan sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, akankah kita melakukan seturut apa yang Tuhan perintahkan? Akankah kita dengan penuh keberanian mempercayakan hidup kita, masa depan kita di dalam tangan Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita? Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan setiap masing-masing kita untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita dan menghadapi hari esok kita dengan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu ada satu pembebasan di dalam jiwa kami. Ada satu kelegaan, ada satu sukacita, ada satu keyakinan untuk kami boleh menempuh kembali perjalanan hidup kami dengan segala pergumulan yang ada. Kami tahu Tuhan, tidak ada manusia yang hidup di tengah bumi ini tanpa kesulitan, tanpa pergumulan, bahkan tanpa penderitaan. Semua telah menjadi tidak ideal dan juga tidak sempurna. Maka dari itulah ketika Engkau Tuhan yang mempercayakan kehidupan dan tanggung jawab di dalamnya pada kehidupan kami masing-masing, kami mau belajar sebagaimana perintah Tuhan dan juga janji Tuhan bagi Yosua, dan segala sesuatu boleh dimungkinkan hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan dan juga menyadarkan kami bahwa semua tidak terlepas daripada kasih setia Tuhan dan kendali dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikianlah pesan pastoral di akhir minggu, ya, di minggu terakhir tepatnya pada bulan Juli ini. Kiranya kita boleh menutup
minggu terakhir di bulan Juli ini dengan penuh pengucapan syukur kembali, dan kita juga boleh kembali percaya bahwa hari esok kita ada di dalam tangan Tuhan yang menyertai kita dan juga yang mempercayakan semua tanggung jawab dan juga bagian untuk kita kerjakan. Mari dengan penuh iman kita meletakkan semua dasar kepercayaan kita di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, dan kiranya kita boleh saling mendukung satu dengan yang lain di dalam doa, karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya senantiasa di dalam kehidupan kita apapun yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika selama masa pandemik ini Saudara ingin memberikan persembahan dalam bentuk virtual, Saudara dapat mentransferkan persembahan saudara, baik iman, persembahan syukur, dan juga persepuluhan ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan nomor account 8725692222. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan di minggu terakhir ini pada bulan Juli. Kiranya semua ini boleh meneguhkan perjalanan iman kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu.